Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai hari ini kita akan membahas tentang ulama-ulama yang ada di Tatar Sunda, baik di Banten, Jawa Barat atau DKI Jakarta. Ulama-ulama yang berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi. Nah, untuk yang pertama sekarang adalah ulama-ulama asal Garut dulu. Karena ternyata di Garut ini banyak ulama-ulama yang hebat. Yang pertama itu Raden Haji Muhammad Musa. Dia itu kelahiran tahun 1822 dan meninggal pada tahun 1866 Masehi. Dia seorang ulama merangkap menjadi penghulu di Limbangan Garut. Jadi dulu itu sebelum Garut ke Garut sekarang, itu dulu kabupatennya di Limbangan. Jadi yang menjadi penghulunya adalah Raden Haji Muhammad Musa. Jadi dia seorang pujangga Sunda yang produktif, penulis prosa. Jadi karyanya dia sangat banyak, meliputi wawasan dan dongeng-dongeng. Ia bersahabat dengan seorang intelektual asal Belanda yang namanya K.F. Hall. Yang kedua adalah Haji Hasan Mustafa. Dia kelahiran tahun 1852 dan meninggal pada tahun 1930 Masehi. Dia belajar di Mekah dan pernah mengajar di Mekah. Tetapi oleh Raden Haji Muhammad Musa, dia disuruh pulang ke Garut. Jadi pada saat itu, akhir abad ke-19 Masehi itu, mulai ada pembaharuan di sana itu. Akhirnya terjadi penentangan. Karena itu Haji Hasan Mustafa itu suruh pulang ke tanah air gitu untuk menyelesaikan pertentangan ini. Akhirnya dia pulang, Haji Hasan Mustafa itu menjadi penghulu besar di Aceh dan di Bandung. Kemudian akhirnya ia mendukung pembaharuan dengan menjadi penasehat dari Syarikat Islam. Haji Hasan Mustafa ini terkenal sebagai penyair yang sangat hebat. Penyair danding, jadi penyair Sunda yang sangat hebat ya. Ia menulis lebih dari 10.000 bait danding. Nah, danding itu ya syair Sunda. Haji Hasan Mustafa ini mempunyai kedekatan dengan intelektual Belanda yang bernama Snokor Gronje. Karena Snokor Gronje kan dulu masuk Islam. Jadi sekarang itu kan Snokor Gronje itu dituduh menjadi penyebab dari kekalahan Aceh kan oleh Belanda. Karena dia pergi ke Mekah pura-pura masuk Islam untuk mengalahkan Aceh gitu ya. Jadi untuk menyelidiki bagaimana sih Aceh itu bisa dikalahkan. Nah, dulu emang kan Snokor Gronje masuk Islam di Garut. Sehingga kan mempunyai kedekatan dengan Haji Hasan Mustafa. Yang ketiga itu ada namanya Syekh Mustafa Al-Karuti. Syekh Mustafa Al-Karuti ini mengajar di Mekah. Cuma datanya masih tidak terlalu banyak, tetapi dia diperkirakan sejaman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan ulama paling senior di abad ke-19 Masehi. Banyak itu ulama-ulama besar dari Indonesia yang berguru ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Mustafa Al-Karuti ini sejaman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa demikian? Karena datanya tidak terlalu banyak tentang Syekh Mustafa Al-Karuti ini, tetapi disimpulkan bahwa ia sejaman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani itu karena dia dengan Syekh Nawawi Al-Bantani itu saling membuat syarah buat kitab masing-masing. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani membuat syarah untuk kitab yang dibuat oleh Syekh Mustafa Al-Karuti. Nah, Syekh Mustafa Al-Karuti ini membuat syarah kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi karena itu disimpulkan bahwa ia hidup sejaman. Berikutnya adalah Kiai Mula Baruk. Sebenarnya Kiai Mula Baruk ini lebih tua dari Raden Haji Muhammad Musa. Tentang Kiai Mula Baruk ini, hidup di paruh abad ke-19 Masehi yang disebut oleh Snokor Gronje sebagai ulama yang memiliki ratusan murid dari berbagai daerah di Tatar Sunda. Menurut Snokor Gronje, Kiai Mula Baruk ini
mampu menempatkan murid-muridnya menjadi ulama-ulama yang paling berpengaruh di Tatar Sunda. Hebat Kiai Mula Baruk ini. Jadi hidup di paruh awal abad ke-19 Masehi. Di antara muridnya itu Kiai Hasan Basori Kiara Koneng Garut yang meninggal pada tahun 1865 Masehi. Jadi Syekh Hasan Basori Kiara Koneng Garut ini merupakan pakar qiraat. Jadi sebenarnya berentetan ini. Kiai Mula Baruk itu punya murid namanya Kiai Hasan Basori Kiara Koneng Garut. Nah, Kiai Basori ini mempunyai anak namanya Syekh Muhammad Al-Karuti atau Syekh Muhammad Garut yang terkenal dengan nama Mama Jabal Mekah. Nah, ini Syekh Muhammad Garut itu meninggal di Mekah karena mengajar di sana dia. Jadi anaknya Kiai Hasan Basori Kiara Koneng Garut ini yang bernama Syekh Muhammad Garut atau Syekh Muhammad Al-Karuti atau disebut juga Mama Jabal Mekah karena meninggal di Mekah, itu oleh Senok Horgronye disebut sebagai ulama besar yang mengajar di Mekah. Syekh Muhammad Garut atau Syekh Muhammad Al-Karuti ini mempunyai anak yang ahli qiraat, Syekh Siraj Muhammad Al-Karuti. Jadi Syekh Siraj bin Muhammad Al-Karuti, jadi ulama asal Garut, Syekh Siraj menjadi Masyayikh Al-Quro, guru besar para ahli qiraat di Mekah, di Masjidil Haram pada paruh pertama abad ke-20 Masehi. Juga ia menjadi pelantun Al-Quran atau mukri di Masjidil Haram. Jadi emang hebat ulama-ulama Garut itu. Kemudian ada Syekh Badrujaman. Syekh Badrujaman ini pernah belajar di Mekah dan menjadi pengasuh pesantren Al-Falah Biru di Garut. Ia terkenal karena dia adalah orang yang memegang kitab suci waktu Presiden Soekarno dilantik menjadi presiden RI yang pertama. Dan banyak lagi, nggak bisa disebutkan di sini semua ulama Garut. Misalnya Kiai Yusuf Taujiri dan lainnya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.